di Biren. Rumah saya di Biren, di Masjid Agung. Di belakang Masjid Agung tuh rumah. Naik haji. Jadi dulu kecil-kecil saya, belum saya SD lah, beliau naik haji, jual tanah di tengah kampung. Di tanah naik kamu mandu tanah kau nya. Bagi-bagi wujud apa? Ke pulau tanah di kan kampung. Gejak haji tidak merempah. Sekarang kami udah hitung-hitung tuh, saya udah hitung setengah kampung itu dijual sekarang dapat naik haji satu kota juang berhenti kota itu. Komes dengan merasa cepat tuh ban dua buah kampung jejak wajib mandu. Kira aju ini likok Masjid Agung 6 juta timeter tanahnya hana tanah. Nyona 6 juta tapi hana tanah. Nanti di kampung berdumpeng. Tabah birun jejak wajib. Jadi bukan lagi masalah uang, Pak, masalah kesempatan. Sekarang punya emas 7 mayam, 5 mayam saja, 5 kali 3, 7 mayam udah bisa daftar haji. Nah, kalau dulu enggak seperti itu. Saya ingat kali naik haji, nenek kami itu naik haji, tika ngumpung pulau dana. Yohana pulau kamu tang jino ka beres kamu. Nah, cuma lebih beres belum ka pulau nek kamu kalam syurga insyaallah kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka daftarlah haji. Walaupun sudah tua, kalau ada kemudahan daftar. Mengapa tahun ini yang berangkat banyak yang tua-tua, padahal baru daftar di prioritas oleh pemerintah. Tahun kemarin yang berangkat haji muda-muda mandum 65 ke bawah. 1 hari pun tidak boleh lebih. Ada kasus lebih 1 hari seorang ibu-ibu di Lamgugup. Sudah clear semua, mau masuk asrama haji besok. Malamnya Arab Saudi menolak visanya. Hitungan kami pas 65 tahun. Hitungan Arab Saudi lebih 1 hari. Ditolak visanya. Hitungan kami pas. Di waktu berangkat. Hari ini Arab Saudi menganggap waktu tiba di Arab Saudi. Kalau yang terdengar huruf, ditolak. Lalu ibu itu menangis 42 hari nangisnya. Ganti-gantian lah orang kantor hari ini. Gemo lagi anemit mau gule-gule aja. Bagaimana tidak? Dia mau semuanya sudah clear, sudah selesai. Tengah pesawat kah aja gara-gara umur lewat teuro. Jadi tahun ini berangkat. Tahun ini berangkat nomor porsi 1 ibu tuh. Dari 4378 beliau nomor porsi pertama. Kata senang semua. Duk paling ke lah Presiden. Menang. Tapi tidak tambah lagi karena lunas tunda tahun lalu, tidak tambah biaya lagi tahun ini. Ada hikmahnya. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, tahun ini semuanya yang berangkat 65 ke atas, 86 tahun ke atas, menyona yang 86 tahun waduh, tahunnya jak mandum seluruh Indonesia. Yan kalian behanten daftar Allah mo yo ka 85 ay daftar le tertur 20 huruf menepok jak. Daftar ju. Kadang tau ke yu jak lam 85 watt ka menepok jak. Tahun ini masih bersyarat ihram istirat. Bersyarat berangkatnya yang 86 tahun ke atas dengan syarat sudah mendaftar paling kurang 25 Mei 2018. Diupnya nyo di 26 Mei 2018 tidak masuk kuota. 25 Mei ke bawah 2018 usia 86 tahun ke atas seluruh Indonesia diberangkatkan. Makanya tahun ini tidak ada pendamping. Karena diprioritaskan jamaah lanjut usia. Long kalian serius kan nanti mak. Bapi mangat habenya lu tamah waktu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baiklah ya. Ini kita masuk sekarang ke haji. Intinya daftarlah haji. Tidak mengapa. Ada saja cara kita bisa berangkat lebih awal dengan cara yang legal. Misalnya Bapak Ibu daftar besok. Anak Bapak, anak Ibu sudah daftar 5 tahun yang lalu. Berangkatnya misalnya 7 tahun yang akan datang. Nanti Bapak Ibu bisa untuk ikat jalur bak kapai. Bisa untuk mendampingi, anak bisa narik orang tuanya dengan syarat orang tuanya sudah daftar 5 tahun. Walaupun orang tuanya itu umur 50 tahun, 60 tahun, boleh ditarik oleh anaknya. Atau anak atau orang tua menarik anaknya.
Itu sudah beberapa tahun yang ke belakang berlaku program itu. Tahun ini tidak berlaku. Mengapa? Diprioritaskan jamaah lanjut usia. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, saya ingin sampaikan kepada Ibu yang akan berangkat ke Tanah Suci. Kami semua warga kampung Long Raya ini kepada Ibu. Semoga Ibu dan jamaah yang lain mendapatkan haji mabrur insya-Allah. Apa tandanya haji mabrur? Ada 3 tandanya. Sebelum berangkat ada tandanya. Ketika sedang berada di Arab Saudi ada tandanya. Ketika pulang juga ada tandanya. Mudah-mudahan tanda-tanda ini ada pada Ibu dan pada jemaah-jemaah yang lain. Yang pertama sebelum berangkat tandanya adalah hati ikhlas kepada Allah. Raja wajib karena mengharap ridha Allah, ingin menyempurnakan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang kelima itu berhaji, hanya mencari ridha Allah. Bukan karena ingin dipanggil Bu Hajjah, bukan karena dipanggil Pak Haji. Jangan seperti orang di kampung saya di Ulai Karing sana. Beberapa tahun yang lalu pergi haji, ada orang buat undangan, diundang pergi ke Duri, buat undangan walimatul urus. Enggak ditulis haji, dipanggil yang ngantar undangan. Nojak. Drono ada kanduri remohlun baron nanaja. Nah, bukan durian teman. Kau di ronjak waji, mambakah anak Bu Haji pak yang undangannya. Abih bubu kok mandang anak. Abuh bubu long bajoron. Anak depu Bu Haji pak undangannya. Ya. Itu namanya haji tomat. Naik haji tobat, pulang haji kumat. Nah, kumat maksiatnya. Kumat apa? Kumat rianya. Haji tomat, naik haji tobat, astagfirullah, pulang haji kumat. Jadi ikhlas kepada Allah. Apa yang kita cari kalau bukan ikhlas kepada Allah? Dan kalau tidak ikhlas pun rugi. Orang naik haji 2 orang, yang satu ikhlas, yang satu tidak. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Padahal sama-sama habis peng 40 juta lerdo. Sama-sama habis batik 42 euro. Sama-sama aja Arab dari euro. Sama-sama ibadah fisik. Yang satu makbul, yang satu kurang makbul. Kan ruga orang naik ikhlas. Pak kecil sedekah peng 1 juta. Ikhlas, loan 1 juta, anak ikhlas. Sama-sama habis peng 1 juta. Pertanyaan itu apa tidak ikhlas? Peng BKB. Dapat ikhlas terus dojo gede. Oh gitu logikanya. Enggak ikhlas pun pengen alih langkih dia kagak. Enggak ikhlas pun dah enggak ada lagi. Tidak ikhlas pun kali sudah daftar 20 juta lihat tuh. Maka ikhlaslah mencari ridha Allah. Yang ikhlas ini akan Allah balas dengan jannah, yaitu al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Yang tanda yang kedua, haji mabrur sebelum berangkat biayanya dari hasil yang halal. Tidak bercampur dengan yang haram. Tanda yang ketiga, ada ilmu manasik haji. Nah, ilmu yang ada wajib bego tawaf tu juga ada 5 ada tawaf. Tidak ada ilmu. Jadi sekarang sudah manasik dan hampir selesai, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik sehingga mudah bagi ibu dan yang jamaah yang lain untuk melakukan ibadah haji. Kemudian tanda mabrur ketika telah berangkat di sana adalah fala rafas, jangan berkata yang tidak baik. Kata-kata yang membangkitkan syahwat. Wala fusuk, jangan condong hati kepada dosa, tapi condong hati kepada takwa. Yang ketiga wala jidal, pasti ada kurangnya. Jadi jangan dilihat yang kurangnya, tapi bersyukurlah atas undangan Allah menuju rumahnya. Tidak semua orang diundang. Kita telah diundang, semoga menjadi tamu yang baik. Kemudian yang terakhir, tanda mabrur ketika telah kembali ada peningkatan amal soleh. Sebelum pergi solat malamnya seminggu sekali. Ketika pulang haji tiap malam tuh salat tahajudnya. Sebelum pergi haji baca Qurannya sehari 10 ayat. Mau kayak demang ayat katiblah kah dengar. Hai cari li. Tai katiblah, mau katiblah. Kamanggu. Pulang dari haji tambah baca Qurannya. Sebelum haji sedekah 1000 tiap hari 1000. Pengruk dalam kamar be batuk deku-deku kira. Pulang dari haji udah meningkat. Jadi orang udah naik haji nggak ada lagi sedekah 1000 itu paling kurang 10.000. Yang batuk dengku imuji kira apa yang terbaik mendaca orang roh. Berdosa karena membuat umpu batuk. Sedekah tak berpahala walaupun 1000. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kecuali pengen nanti terbaik anak yang lainnya sedekah juga nak.
Ada peningkatan amal soleh dari berbagai amal, ada peningkatannya, sholat malamnya, silaturahimnya, kemudian baca Qurannya dan lain-lain sebagainya. Itulah tanda-tanda haji mabrur. Tapi kan sebelum saya tutup, semua jamaah haji itu adalah undangan Allah, tamu Allah. Allah akan menjamunya dengan sebaik-baiknya. Maka hanya tamu yang baiklah yang akan dijamu dengan baik. Nanti do jame jak romoh danyo. Menantu romoh danyo kahebat kau nya dengan po romoh. Ya, galak ada kejamean. Ada tamu datang ke rumah kita, akhlaknya baik, sopan santun. Begitu dia pulang, kita sedih. Kita bilang, saudaraku, kapan-kapan datang lagi ke rumahku ya. Karena dia sangat baik. Kita berharap dia datang kembali. Tapi menyona jame yang hanagat, langate itu, pajan iwo jame. Menanteng ya kaget. Hana dah pegah, baliklah hana dah pegah. Ada haji dah pegah, balik ni kena. Begitulah Allah akan mengundang kembali hambanya yang telah menuju rumahnya apabila hambanya itu menjadi tamu yang baik di rumahnya. Maka perhatikanlah orang-orang yang sudah pernah berangkat, sering berangkat lagi setelah itu, apakah umrah atau apa, karena dia menjadi tamu yang baik. Ada saja cara bagi Allah untuk memudahkan langkahnya kembali ke rumahnya, ke Baitul Atiq, ke Baitullah di Makkah dan ke Masjid Nabawi, ziarah di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Ibu nanti dan jemaah yang lain ketika berhaji di Makkah sempurna semua wajib, sempurna semua rukun, sempurna semua syarat, dan tidak ada halangan apapun sehingga nanti pulang dari tanah suci mendapatkan kepuasan dan mendapatkan haji mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya disuruh ceramah 15 menit. Tapi sudah ceramah 16 menit lebih sedikit. Enggak tahulah berapa menit lagi. Dah doa ya. Bolehlah kita doa. Astaghfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم طول وبارك أعمارنا وصحح أجسادنا ووسع أرزاقنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وأخلاقنا ويسر لنا أمورنا واجعل حياتنا حياة طيبة في الدنيا والآخرة واجعلنا يا الله من عبادك المخلصين واجعلنا يا ربنا من عبادك المتقين
أنت ولينا ومولانا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور. يا الله يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أجبته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم يا رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi